Selamat pagi ya Bapak Ibu. Ini udah banyak juga sih yang udah join ya. Selamat pagi. Saya Pujati yang mau ini ya untuk membawakan MB hari ini. Untuk sebelumnya Bapak Ibu boleh minta tolong audio visualnya udah jelas ya. Oke, terima kasih ya Bu Prime. Terus iya, untuk hotlistnya dibaca ya. Kalau yang ini biasanya kan banyak yang belum ini bacanya di mana? Bacanya di ini. Kalau Bapak Ibu lihat di menu mTrade, nah kemudian pilih menu fundamental ini ya, edukasi online, habis itu pilih fundamental. Nah, itu bisa dipandu juga ya untuk harddisknya. Jadi saya akan ini bahas dulu harddisknya. Ini ya, lagi-lagi untuk Amerika Serikat ini ada kecenderungan lagi dengan Cina yang dulunya perang dagang, sekarang malah ada timbul kecurigaan, saling ya pertama dulu kecurigaan dari AS, sekarang ini kembali lagi yang ditujukan ke Cina. Nah, dari kecurigaan ini membuat pelaku pasar juga semakin pesimis lagi. Soalnya kan akibat yang dulu itu perang dagang kan dampaknya kan gede banget ke perekonomian. Nah, lalu perusahaan ini terulang lagi antara crash lagi sama Cina sama AS. Nah, makanya itu pelaku pasar malah lebih pesimis seperti itu. Terus juga ini kalau Bapak Ibu baca juga ini di harddisknya. Nah, untuk di bulan Mei ini banyak rilis data ekonomi. Nah, data ekonomi negara masing-masing akan dirilis di bulan ini. Jadi siap-siap aja Bapak Ibu, jangan terlalu agresif juga pertama. Terus terkait ya Bapak Ibu tahu juga untuk perekonomian kan pasti buruk. Nah, apalagi akan rilis ini pasti kan buruk-buruk semua. Jadi jangan terlalu agresif banget ya. Sekarang cukup di slowdown ini ya untuk arusnya. Terus kemudian untuk yang udah rilis kemarin kan ada ini inflasi dari ini ya Indonesia sendiri kan sebesar 0,08%, cukup rendah sekali. Yang biasanya kan kalau disetahunkan itu ada 2%-an ya. Nah, jadi kalau di bulan puasa tuh yang sebelumnya kan ekonominya meningkat banget tuh untuk sektor bahan pakan lah terutama. Nah, kemarin saya sempat lihat juga di berbagai ini ya pasar tradisional juga ini harga ayam malah anjlok benar-benaran. Jadi untuk kemarin ada berita bantuan dari ayam itu ternyata masih belum. Nah, belum terrealisasi, akibatnya apa? Pedagang sama peternak lokal itu sekarang ini pada kolaps semua ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk bahan pangan juga. Terus saya sambil share screen juga ya. Oke, terus Bapak Ibu gimana Gus untuk tahu data-data ekonomi biasanya? Nah, ini ya saya kasih tipsnya. Bapak Ibu biasanya pilih di trading ekonomi ya. Ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat untuk proyeksinya gimana proyeksi dari per ini kan ada mulai rilis data ekonomi. Nah, lihatnya di mana trading ekonomi, Bapak Ibu pilih kalender. Nah, pilih kalender ini Bapak Ibu lihat, ini tanggalnya nanti diganti di tanggal ini saya ganti di switch aja ya, di switch terus Nah, ini Bapak Ibu lihat ini di tanggal 5 ini di hari ini ada dua yang cukup besar, yang dari dalam negeri sendiri ini adalah GDP dari Indonesia sendiri ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya GDP Indonesia secara saya lebih ke year on year ya, YOY ini yang sebelumnya 4,97. Nah, ini diproyeksikan di kuartal 1 2020 ini turun sampai berapa ini? 1,3% ya, paling nggak 1,3% di 3,6% untuk GDP Indonesia sendiri pertumbuhannya ya. Ya semula kalau dirata-ratakan kalau dulu kan 5% rata-ratanya. Nah ini sekarang untuk penurunan di kuartal 1 2020 ini turunnya sampai 1,3% seperti itu ya. Terus kemudian ini yang kedua ada dari ini Amerika sendiri, neraca dagang sendiri ya, neraca dagang ini diproyeksikan juga turun atau defisit ya, defisitnya sampai ini diproyeksikan sampai ini ya 44 US dollar miliar 44 miliar US dollar. Ini defisitnya cukup gede juga, dilihat nanti ekspor sama impornya ya. Ini banyakkan impornya jelas kan. Untuk Amerika sendiri kan
basicnya ke teknologi. Nah, teknologi itu sendiri itu kan banyak bahan-bahan teknologi kan banyak impor. Nah, makanya itu untuk Amerika sendiri banyak impornya nih banyak di bahan baku teknologinya seperti itu. Ini ya, kalau Bapak Ibu lihat proyeksinya apa ini di bulan April apa bulan Mei ini cukup banyak juga. Terus langsung ada IKK juga ini, IKK bulan April. Ini juga menurun lagi di 109. Nah, IKK ini kalau dia turun dari 100 itu udah berarti pesimisme dari konsumen masyarakat di Indonesia itu cukup minim, udah nggak istilahnya udah nggak ada ketertarikan untuk konsumsi juga seperti itu ya. Terus ini ada diselingin dari The Fed juga. The Fed juga ini ada ini ya, pidato nanti bisa dilihat juga gitu. Ini di sepanjang di bulan Mei ini cukup banyak. Jadi ekonomi shock dari pelaku pasar juga terdampak ya. Ini siklus ya. Nah, terus mulai dari saya bahas dari Dow Jones dulu ya. Nah, kalau Dow Jones sendiri ini udah terlihat di batasnya sendiri ya. Udah ngapung-ngapung di batasnya. Ini ada kemarin kalau ini ya, kalau Bapak Ibu perhatikan waktu di malam itu dia si Dow Jones ini turun sampai ini sih MA50-nya. Dia kena MA50 langsung ada pantulan dikit. Kalau secara segi teknikal seperti itu, ya. Jadi masih ini ada kecenderungan juga. Ini kan udah membentuk high low, bisa jadi dia bisa lanjutkan penurunan. Ini juga udah tinggi dari tentunya, bisa jadi HNS ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ada dua kemungkinan ya. Ini terusan atau enggak dia malah lanjut lagi sampai ke MA ini. Apa MA2. Tapi kalau saya ini ya, saya pikir dari segi ekonomi tetap saya mikirnya tetap masih bearish tetap ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian dari komposan sendiri, nice ya. Ya. Kalau IHSG sendiri saya juga proyeksi masih ini terpentok pasti di MA50 sih. Kalau ini ya. Kalau melihat seperti ini, 50. Pentok di sini. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau dia lanjutkan lanjutkan dari lebih dari MA50, tapi jangan langsung berasumsi kalau langsung dia lebih MA50, dia akan langsung melanjutkan penguatan. Jadi Bapak Ibu perlu dilihat juga depresinya seperti tahun 2008. Ya. Kalau segi teknikal kan lihatnya histori juga. Nah. Ini hampir sama. Nih, di bulan Mei, ya kan? Dia udah ketemu sama 55 juga. Nih. Nah, nggak taunya kan ini ada ya semacam sell on Mei itu kan. Nah, ini Bapak Ibu lihat, dia tuh ada dikasih naik-naik seperti ini, terus langsung turun nih. Kalau Bapak Ibu lihat dari historinya 2008 seperti itu. Nah, terus untuk ribuannya sendiri gimana? Nah, ya ada set base-nya cukup panjang, jadi netral-netralnya di sini-sini terus. Nih. Terus sama MA-nya, paling enggak MA5 sama MA20, ini ada singgung-singgungan seperti ini. Agak set base-nya, akumulasinya seperti itu. Ya. Jadi kalau udah seperti ini itu, kalau set base dari MA 50 sama 20 seperti itu ada potensi untuk ribuannya yang benar seperti itu ya itu. Terus untuk hari ini gimana? Hari ini mix ya, tetap sih kalau pandangan tetap mix di sini ya, area 4 sampai 4.700 ya, 4.700 ini ya, kita harinya di sini saya perkecil. Nah, terus untuk lebih confirmnya biasanya untuk per hari ini sekarang saya lebih ke ini, ke chart intraday-nya. Nih. Kalau saya lihat ini nanti bisa areanya terbatas di sini, menguji MA20-nya di intraday. Sini. Ya. Kita lihat nanti pasti pergantian per jamnya ini yang lebih ada perubahan harga ini di jam 11 nanti ketika pengumuman dari GDP itu ya. Biasanya kalau ketika rilis itu pelaku pasar pada ngeliatin itu juga
informasinya. Nah, ketika dia mengalami nggak sesuai dari forecast-nya yang turun signifikan, tetapi malah menurunnya nggak signifikan, itu bisa jadi indikasi penguatan juga, seperti itu ya. Terus udah ya, ini langsung ke live data aja kali. Oke, ini ada yang tanya invest ke PI. Oke, saya jelaskan ya dikit untuk PI. Sekaligus di BRI ya tadi. Jadi seperti ini konsep PI. PI itu sebenarnya kalau yang belum paham, PI itu berapa tahun sih uang kita balik investasi seperti itu. Jadi kalau seandainya nih, saya punya ini, punya perusahaan apalah, perusahaan bakso lah ya, udah tumbuh perusahaan bakso. Nah tiba-tiba ada teman saya nih nawar, Jat, ini perusahaan lu saya beli ya, bilang gitu. Memang dibeli berapa? Nah dia bilang beli nih, mana teks ini ya, ini sama PI ya, ini kan rumusnya. Fresh, apa yang kita bayar, terus nanti dibagi apa yang kita dapatkan, artinya nih. Ya, untuk PI ini konsep dasarnya nih. Nah, terus kan tadi teman saya bilang mau beli seumpama mau beli 100 juta nih. Berarti kan 100 juta dia mau beli 100 juta apa perusahaan saya itu. Sebesar 100 juta. Nah, dia tanya juga 100 juta emang labanya berapa, bilang gitu. Dia tanya laba dari perusahaan saya ini adalah 25 juta setahun, seperti itu. Nah, jadi hitungannya kalau kasus seperti saya tadi, jadi kan teman saya beli harganya tadi bilang apa, dijual berapa, saya tadi bilang 100 juta, emang labanya perusahaannya berapa, 25 juta setahun. Nah, jadi dia mau bayar 100 juta nih. Terus dia bilang labanya berapa sih, labanya kita ada 25 juta. Kalau dibagikan, ini kan artinya 4 tahun. Jadi, dalam konsepnya, dalam waktu dia bayar 100 juta, dalam 4 tahun, uangnya bisa kembali seperti semula atau BEP. Seperti itu. Konsepnya PI seperti itu. Jadi, kayak seperti BEP-nya berapa tahun sih? Seperti itu, kalau PI. Jadi kan kalau supaya di PI-nya sampai yang paling rendah kan semakin baik, hitungannya kan berarti labanya yang semakin meningkat atau harganya yang semakin menurun. Ya, seperti itu. Kalau di saham seperti itu. Kalau seperti ini kan kecenderungannya labanya terus meningkat seperti itu. Tapi kalau labanya ini, kalau seandainya di tahun kedua seumpama penghasilannya nggak sampai 25 juta turun, berarti kan PI-nya semakin tinggi. Berarti untuk imbal hasil balik lagi ke 100 juta kan agak lama, bisa jadi condong 5 tahun, 6 tahun seperti itu. 6 tahun itu adalah PI 6 kali seperti itu ya. Terus kalau semakin lama hitungannya, kalau ada PI berarti 10 tahun kan berarti dia balik modal secara kasarnya kan selama 10 tahun baru balik, seperti itu. Konsep PI sebenarnya seperti BEP berapa tahun sih itu. Jadi nilai murahnya seperti itu dari PI ya. Terus ini kalau ini ngitungnya kan biasanya bisa dari pakai price per EPS, itu kan untuk per lembar sahamnya. Tapi kalau ini bisa langsung pakai, saya lebih kadang kalau secara lebih besar ke market cap biasanya. Market cap perusahaan pendapatannya BRI berapa, seperti itu. Jadi kalau andai kata ya ini BRI sekarang, kalau market cap sekarang berarti kan berapa, 350 ya, 350 T. Terus labanya, kita pakai laba tahun berjalannya itu sekitar 30-an ya. Nih. Jadi P-nya berapa? 10 ya. 11 lah ya. 11 PI-nya jadi 11 tahun. Nah, seperti itu untuk konsep PI ya. Tadi yang nanya ini ya, PI dari BRI seperti ini. Nih.
Ya, 350 kan ini market cap-nya. Market cap sekarang saya buatin sekitar 350 T, terus untuk pendapatannya kemarin sekitar lebih dari 37 ya. Ini saya buat konservatif ke 30. Terus kemudian untuk berapa tahun sih dia balik? Berarti 11 kali, 11 tahun. Seperti itu, ya. Oh, mana tadi? Live chat. MSP beli rank cukup tinggi dari 30.000 sampai 40.000. MSP. IGRM kali ya. MSP. Enggak, MSP kita belinya condong di sini, enggak di ini ya. Itu paling GRM ya. Terus harga berapa? Bisa dilihat ya di hotlistnya. Kalau ini di hotlist sudah di strategi trading. Di mana? Ini. Kalau Bapak Ibu ini ada masih yang belum jelas ya. Ini di live trading journal ini. Nah, trading journal seharusnya udah dikasih tahu ya. Ini untuk belinya di sini semua ya. Nih. Ada BBCA, BBRI itu udah untuk cicil investasi udah kami beritahukan. Kalau BRI sendiri itu di 2.400 sampai 2.700 area segitu ya. BBRI ya. Jadi di 2.600 udah bisa boleh, udah bisa. Tapi ingat ya porsinya maksimal dari kalau maksimalnya 20% doang ya, jangan lebih. Maksudnya 20% itu dari total ya, bukan persahannya, jadi dari total portofolio investasi. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu punya 100 juta, terusan exposure kan 20%, berarti hanya boleh masuk 20 juta. Nah, 20 juta ini kalau Bapak Ibu milih dua saham berarti ya masing-masing 10 juta 10 juta. Seperti itu untuk boleh masuk. Tapi kalau 20 juta Bapak Ibu milih saham 5 berarti ya dibagi 5, berarti masing-masing kan 4 jutaan. Seperti itu. Yang boleh masuk sekarang itu berarti tiap saham 4 juta doang. Kalau sumpahnya kalau masih udah lebih dari 4 juta ya udah tahan dulu. Tapi kalau yang belum 4 juta bisa ditambah. Kalau analoginya kalau 5 saham seperti itu ya. Juga untuk saham Kimia Farma, kelihatan saham Kimia Farma lagi konsol ya. Kalau untuk Kimia Farma kita lebih condong dulu konsol ya. Soalnya konsolnya dari KF sendiri kan ini mana sih KF ini ya. Untuk konsolnya sendiri kan diuntungkan di kondisi seperti ini untuk KF ya, untuk KF. Beda dengan yang lain, kalau konsol di yang lain kita lebih baik ya udah skip aja seperti itu. Udah gitu. Support resistance berapa UNDR? UNDR untuk supportnya ya udah ini ada kelihatan juga untuk UNDR di sini ya, range ini ya. Lebih baik untuk UNDR lebih baik ini ya. Ini masih ada trennya, masih turun juga. Dilihat dari MA20-nya sama MA50-nya masih terus ke bawah juga. Itu jadi gede-gede amat. Oh, ini NDF boleh masuk. NDF untuk invest. Untuk NDF delik NDF. Ya, NDF sendiri 5.100 sampai 6.500. Untuk sekarang ini lebih baik diturun aja sampai 6.500. Ini kan 6.600.
Lebih baik tunggu turun aja di setlist di sini aja. Bisa beli di sini ya kalau mau yang invest. Nah, seperti itu. Area sini ya. Turun di area sini berarti berapa? 6.200. Terus kemudian masih bisa ikut masuk, jangan dulu ya. Pak Juli udah 4 tahun, 1 tahun. Oh, PTPS apakah bisa di hold untuk invest? Untuk PTPS sendiri, perusahaan memang segi banking ini pendatang yang bagus juga untuk mengalahkan dari segi ini ya, BRI, BCA itu ya di kelasnya. Ya nggak kemungkinan juga soalnya kan modalnya masih kecil juga. Jadi ROE-nya bisa cukup gede ya, ya bisa jadi. Ya emang ROE-nya gede banget dari berapa 26%-an. 26% ROE sendiri dari PTPS. Untuk invest lebih baik jangan semua ya, jangan all in. Untuk di hold, untuk invest bisa untuk PTPS harusnya ya. Tapi kami lebih condong kalau di sektor seperti ini yang udah beberapa kali diuji kan, yang Bank Buku 4, yang ya BCA, BRI, lebih baik kalau invest untuk aman-amannya bank di situ aja dulu ya. Nah, kalau PTPS untuk dipakai invest ini ya juga bisa ya. Pak Ramji, tapi perlu ini ya Pak Ramji. Pak Ramji emang fokusnya jangan tiba-tiba ini trading, aduh jadikan invest saja. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kalau emang Pak Ramji awalnya emang pengen trading, apa dipakai untuk jangka pendek, ya udah berarti udah profit aja seperti itu, take profit aja. Tapi kalau semua ini mau tak pakai jangka panjang aja dah. Tapi sebelumnya Pak Ramji udah mindset ini mau tak pakai jangka pendek, itu jangan ya. Lebih baik dijualin aja dulu. Nanti takutnya gimana? Berbeda ini pikirannya udah berbeda-beda lagi, itu jadi kebiasaan yang buruk. Semua biasanya kayak seperti itu, awalnya trading bisa dijadikan invest seperti itu. Jadi jangan pernah tujuan awalnya di apa dulu ya. Per menit di menu, oh ini di sini ya untuk candi Mtrade hampir sama kan. Untuk view Mtrade sama apa trading view kan sama kan, kita kerjasama sama trading view. Nah ini kalau kita lihat per menit, untuk trading view kan cuma batasnya ini sampai 15 menit nih ya, di 15 menit sendiri seperti itu. Nah kalau sendiri ini untuk melihat BTPS sendiri, ini ada condong kepentok di sini untuk secara intraday di sini ya, 238 berarti 2400 ya, ada potensi ke 2400 ya, bisa jadi ke 2400, bisa lagi kepentok seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau market lihat, coba Bapak Ibu bisa gunakan intraday juga ya untuk lihat mantau apa ini bisa ngelanjutin penguatan enggaknya, bisa dari situ juga sebenarnya. PTPS mungkin untuk trading aja ya, lebih saranin kalau di seperti ini lebih tradingin aja ya. Untuk investnya kita lihat juga, kalau di kuartal 1 ini 2020 untuk PTPS sendiri kan udah kelihatan kinerjanya juga bagus di di kuartal 1 2020. Soalnya ini prinsipnya PTPS itu mengayomi ini untuk Bapak Ibu. Oh iya, di Stocksnap udah dibahas sikatnya ya. Jadi dia mengayomi masyarakat nasabahnya sendiri itu kayak digait bener, dipandu bener seperti itu untuk PTPS. Untuk cara value dari perusahaannya, maksudnya value nilai ini kinerja ya, kinerjanya nilai apa sih yang ditonjolkan dari PTPS. Oh ternyata dia menonjolkannya pelayanannya yang optimal, dalam maksud mengayomi nasabahnya sendiri seperti itu ya. PS bisa langsung untuk ini BTPS kalau saat ini jangan dulu ya. Kalau yang mau masuk sekarang jangan, tapi kalau yang dulu kemarin yang ini yang masuk bareng kita tapi jualnya masih di hold, itu bisa di TP sekarang ya. Udah lumayan profitnya gede ya. Gitu. Edco.
Ini ya untuk sektor minyak ini bisa dipantau juga. Soalnya kenapa? Use oil kan udah agak mulai reda juga, mulai reda dikit lah ya. Udah mulai reda. Soalnya kan kemarin ada si siapa? Si Donald Trump kan juga kemarin baru dibeberkan untuk beritanya yang waktu apa? 2 April ya. 2 April yang bilang ke apa? Mahkota ini ya Arab Saudi untuk memangkas ya secara berbagi, tapi baru diungkapkan di sekarang seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk emas, harga emas Israel sendiri ada peningkatan juga. Soalnya kan dari ini di Amerika sendiri tadi sempat baca ini di California udah mulai pergerakan ekonomi udah mulai lagi ya. Trading hari ini trading hari ini sebenarnya lebih nanti kita was-was ke jam 11 dulu ya, melihat di TV sebenarnya ya, lebih ke situ dulu kalau trading hari ini ya. BBRI hari ini bisa masuk ini ya, siapa ini Bu Angelina? BBRI ya lagi ya. Untuk trading ini kami lebih ke BBCA kemarin ya. Soalnya kenapa? Ini kemarin waktu dia di sini ini ada cukup geret-geretan lagi yang seperti dibilang ini ya, yang udah dijelaskan misalnya itu ada geret-geretan di supply and demand itu. Jadi Bapak Ibu lihat supply and demand, terus langsung Bapak Ibu lihat di sini intraday. Nah, ketika kemarin itu si intraday kemarin Mei ini ya, Mei ini ya nih. Nah, ketika kemarin di sini ini kita lihat ada pergerakan nih ya, maksudnya akumulasi sideways ini. Zoom di intraday. Nah, akumulasi seperti ini. Nah, tibalah ketika dia break dari akumulasinya dia 2600 ya. Nah, dia akhirnya break dari sini. Break dari apa resisten dari intraday lah ya. Nah, ini ada potensi kalau si BBCA ya kan ini udah melewati resistennya seperti itu. Kok nggak mau ya? Ini. Nah, kan dia udah kelewat nih dari intraday-nya, resisten intraday. Nah, ini ada potensi untuk kembali menguat ya. Nih. BBCA sendiri. Terusan ditambah dari MA 200 nah nih, MA 200-nya udah ketembus dari intraday seperti itu ya. Untuk intraday di aplikasi sekuritas bisa ditanyakan sama marketingnya ya. Fitur, jadi Bapak Ibu kan udah selaku ini ya istilahnya nasabah sekuritas ditanyakan aja semua fitur-fiturnya apa aja, ditanyakan semua bisa gini nggak, tanyakan aja ke ini marketingnya ya, dan jangan ini takut sama mencoba fitur-fiturnya juga seperti itu biar Bapak Ibu biar paham oh ini gimana biasanya ada sih kalau apa dibuat per menit datanya dari sekuritas gitu. Terusan kami juga membekali di Mtrade tapi masih kendalanya kan masih real time-nya terpaut 15 menit. Emang nggak bisa ya, dari ketentuan TradingView emang gitu ya 15 menit. Terus tapi yang kemarin yang diperbaiki adalah data-data bolong seperti itu sih ya. Ini dari tim IT kami masih terus memperbaiki. BJBR ya. Oh ya ini ya udah BJBR kemarin itu ada ya ada error lagi dari sistem. Jadi kemarin itu kita jual itu di ini 775 kayaknya BJBR. Kami juga ini batasi resiko juga di BJBR 775 gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang masih punya batasi stopnya di 770. Kalau udah keluar dari 770 itu artinya udah jelek udah ini dikat aja yang BJBR. Nah, ini juga kasus yang kemarin banyak Bapak Ibu di Demas juga kasusnya yang mengutamakan sama dividennya sendiri ya. Jadi dividennya bilang ini worth it ini untuk dividennya ya udah bilangin jangan masuk buru dividen ketika trading seperti itu ya, nggak dianjurkan. Soalnya kenapa ini, jadi ibarat kalau Bapak Ibu dapat dividennya 50 poin istilahnya ini pakai 50 poin jadi turunnya bisa sampai 50 poin juga seperti itu ya. Ini contoh kasus yang bagi dividen jangan terlalu ngejar apa yang mau dividen seperti itu ya. Terusan kemarin juga BJBR ya
Jadi untuk ini BJBR juga ada berita mau merger sama Bank Banten juga, seperti itu ya. Bank Banten mau merger sama ini apa BJBR. Dampaknya gimana? Dampaknya bisa jadi dua kemungkinan, bisa jadi kalau Bank Banten diperbaiki dari BJBR bisa bagus, otomatis kinerja BJBR juga bagus. Terusan kalau tidak bisa menolongi dari asetnya dari Bank Banten, otomatis juga mempengaruhi kinerja dari BJBR sendiri. Ini Pak Ramzi, udah profit 21%, apa masih bisa di hold untuk invest? Kalau untuk invest ini ada kecenderungan untuk turun lagi ya Pak Ramzi. Kalau trading bisa di take profit seperti itu ya untuk BTPS. Bagus kontrak ya 1%. Untuk BRIS prospek labanya 100%. Oh, kalau syariah BRI syariah meskipun naungan dari BRI saya lebih prefer malah syariah ke BTPS seperti itu ya. Soalnya udah terlihat juga dari meskipun labanya 150%, tapi segi kinerja ke belakang kita lihat historinya lebih bagus BTPS. BTPS konsisten dari 2000 kan yang bisa dilihat itu dari 2017 ya. 17, 18, 19 itu ROE-nya di atas 25%. Sedangkan BRIS ini cuma 1%-an kemarin ya. Gitu. Kalau BTPS kalau investnya emang bagus, tapi untuk sekarang masih ada tren turun gitu. Tapi kalau yang benar-benar mau invest BTPS lebih baik tunggu koreksi aja lagi ya, gitu. Tunggu koreksi aja lagi ya untuk BTPS. Jangan terburu-buru kalau invest itu jangan takut ketinggalan seperti itu. Jadi ya udah biarin, tenang. Kalau invest itu harus agak tenang juga ya. Agro view-nya gimana? Ini ada pola spike juga ya. Ini udah kemarin sih ini, spike-nya udah kemarin ini. Tapi kalau saya saran enggak dulu ya. Dia sering dilorotin juga. Ini permainan yang duit besar juga biasanya ya. Kalau dilorotin seperti ini, kalau ekornya cukup panjang seperti ini, itu cukup permainan juga biasanya ya. Nah, kemarin belum yang MNCN sama BJBN. Aceh sendiri ini ya bisa, kalau yang belum punya posisi jangan, tapi kalau yang udah posisi bisa bisa take profit aja ya. Ini ada potensi untuk menguat, ada ya, ada potensi menguat. Di hold dulu, kita lihat nanti kalau dia tembus dari ini ya, bisa sampai di pasti area-areanya segini sih, gini. Kalau dia turun lagi 1.500-an lagi, ini kan 1.485, nanti lihat ditarik, kita lihat kalau turun lagi udah jual aja gitu ya, take profit aja. MNCN BJBR belum jual ya. Untuk MNCN bisa langsung ini ya, amankan profit aja ya. Ya Pak ini, Pak Prayogo Pangestu ya. Itu malah kayak direkturnya ini BRPT. Pesan BJBR tadi ini ya, BJBR sendiri juga langsung ini ditahan di 770. Kalau dia kurang dari 770 langsung jual. Kalau masih di sekitar itu artinya masih ranging di sini, bisa manfaatkan dia kembali ke 800 atau enggak, itu bisa dijual, baru dijual ya. Agro BBKP gimana view-nya dari BNI BBKP ya? Aduh, udah kejedok ini ya, udah kejedok MA50, lebih baik di TP. Kalau Bu Gening udah punya di TP. Tapi kalau belum punya, saya saranin jangan ya. Kalau kita cek juga. Nah, dari intraday-nya sendiri ini udah kelihatan mau kepentok juga. Nih, ya kepentok di sini ya. Udah mau kepentok dari intraday ya, Bu Gening. Bisa kalau udah punya di TP aja. Agro juga ini sama lebih ke skip. Jadi kalau agro itu tipenya kalau Ugen I udah beli di sini ya. Ini
di area support-support sini. Nah, tapi ini ngerinya ini kalau biasanya kan oh ini supportnya di sini nih, yang kecil ini. Nggak taunya kan biasanya di bawah turun seperti ini, di bawah turun dulu baru dinaikin. Nah, itu cukup bahaya kalau trading seperti ini. Kalau yang udah nggak kebiasaan, jangan skip. Gitu ya. Kalau Bu Getting masih beli-beli di area sini, udah bisa dikit dulu. Nanti kalau dia menguat berapa? 5 persenan sampai 10%, udah langsung TP aja. Ya, ini cara tradingnya cepat. BRI. Ini untuk paling kecil 1 day. Oh, nanti ini ya, saya sampaikan ke tim IT coba ya, nanti untuk apa? Untuk menitnya. Ya, terima kasih ya Pak Julian. Ini. View-nya gimana? INKP. INKP ya. Ini ada potensi balik lagi ya. Ini ada potensi balik turun. Ada potensi balik turun lagi untuk apa INKP. Menunya ya 15 menit. Iya masih dia 15 menit untuk chartnya. Terus lihat chart apa biar coba kalau ini kalau yang mau intraday kalau sementara di mTrade masih belum bisa ini tanya di sekuritas itu ada di menu chartnya itu juga ada biasanya ada chart 15 menit per menit jika di apa menit itu ada dia ada M-nya ada M kecil. Nah, M kecil itu untuk menit ya. PTPL itu PTPS kalau yang ikut yang ikut kami kemarin udah cuan harusnya kalau yang masih di hold ya. Asumsinya untuk jam 11 nunggu apa? GDP ya. Tadi udah saya sampaikan ya di trading ekonomi ini. Ya, di kalender. Ini kalau Bapak Ibu kan ini musim ini apa? Musim rilis data ekonomi di bulan Mei. Nah, ini saya kasih tips untuk lihatnya di mana untuk ini kan ada apa? Proyeksinya juga. Nah, ini seperti ini. Nih, contoh GDP jam 11 ya. Nah, jam 11 ada rilis GDP. Nih. Ini forecast-nya mana? Proyeksinya berapa nih? Proyeksinya turun kan sebelumnya 4,97 di tahun sebelumnya di tahun 2019 ya. Nah, ini diproyeksikan turun di 3,6% seperti itu ya. Turun sampai 1,3 ya. Gitu kurang lebih ya. Nah, jadi kita lihat nanti kalau semua kan ini banyak beranggapan, pasar itu banyak yang beranggapan turun sampai 1,3%. Nggak taunya nanti cuma turunnya nggak ada 1%. Nah, itu bisa jadi meningkat. Jadi berarti proyeksinya malah lebih hebatan ekonomi realitas dari ekonominya daripada proyeksi para analis seperti itu ya. Itu ya. Ini ada ini tipsnya seperti itu untuk di musim di musim ya rilis ekonomi seperti itu. Itu saya tanya. Oke, untuk Pak Julio ini untuk yang trading view kan jarang ke sistem juga. Jadi bisa ditanya ini kalau pakai sekuritas biasanya dari ini nggak promosi juga untuk sekuritas biasanya dari Mira, Erosan MNC itu sama Philip itu juga bisa untuk di chartnya sendiri itu bisa dirubah menjadi per menit seperti itu ya. Kalau yang lain di ini ditanyakan aja ya di sekuritas yang lain. Kalau yang ini dari ya sudah saya lihat yang udah ada benar itu ada MNC, ada Mira yang ada sama Philip ada. Untuk cat per menit. Ada rekomendasi sekuritas yang baik. Ini bisa nanti dikonsultasikan di ini ya, di tim CS kami ya untuk yang tanya-tanya sekuritas ya, seperti itu. Enggak ada kami sendiri. Nah, ini ada ini ya dari Pak Yoyo ngasih ke Pak Ramji juga. Apakah BPJK kemungkinan bearish atau terus kalau jangka pendek ini ada bisa dipakai trading untuk BPJA ya. Mana tadi itu? Ada di sini.
Sorry. Ini ya. BBJA. Nih ya. Untuk BBJA sendiri, untuk setara ini kita gunakan untuk trading, enggak gunakan untuk view-nya untuk trading masih ada penguatan seperti itu. Soalnya gimana kalau Bapak Ibu lihat dari ini intraday-nya seperti itu ya. Enggak ada resistennya juga. Ya, no. Ya. Nah, kalau dia bisa sampai 27.000 lah ya. 27.000 lah ya. Untuk BCA. Elsa ya. Elsa. Elsa ini masih ini kita lihat nanti condongannya kalau dari intraday-nya sendiri ini nyepit juga ngerucut. Jadi kalau ngerucut itu ada 50-50 ya. 50-50-nya gimana? Bisa ke sini. Bisa juga ke sini. Kalau 50-50 ya. Gitu. Belum bisa ini kita lihat nanti. Ini juga sama sih, daily-nya juga ngikutin ya, sama di ini. Nah, ini Pak Julio, ini ngasih informasi ya, di Yahoo Finance ini juga bisa. Bisa juga per menitnya juga ya. Ini makasih ya, ini Pak Julio ngasih informasi juga di teman-teman. Cover yang belum. Baik, itu ya mungkin dari saya ini ya untuk briefing morning briefing hari ini. Bagi yang mau masih bertanya, masih bingung-bingung, bisa ditanyakan di tanya saham ya. Gitu. Ini market juga udah buka 1 menit lagi ya. Ini mau buka sekali ya. Terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semua dan sekian, dan yang puasa selamat berpuasa ya. Ya. Salam profit.